Halo, Shalom Davi. Bang Pendi. Bang Pendi. Ya, monitor. Ada tamumu ini. Halo semua. Shalom, Salam, shalom. Dek. Udah shalom dia, udah nggak assalamualaikum. Oh, Salam. berarti Ya. sudah tidak Jumat lagi ya, sudah hari Minggu sekarang ya. Nah, bingung dia cari liburnya. Kenalan dulu, kenalan dulu. Salam Bang David. Salam kenal. Salam kenal Bang. Dari mana? Abang dari mana Bang? Saya asli Banyuwangi, cuma stay di Surabaya. Oh, siap. Banyuwangi pundi, Rogo Mas Jambi, Davi. Oh, ala Rogo Jambi kulon apa wetan? Daerah Songgon. Oh, Songgon. Surabayanya stay-nya di mana? Nginden. Oh, di Nginden. Wong Banyuwangi berarti bosone osing ya. Nggih. Oh. Iya wis lah. Monggo kali Bang Nabiron sama Bang Pendi. Nggih. Iya, salam kenal Bang David ya. Nggih, salam kenal. Tetap semangat Bang, tetap kuat di dalam Tuhan. Iya, amin. Jangan lihat manusianya, jangan melihat orang Kristennya, tapi lihat Tuhan Yesus ya. Iya, selalu. Pandang Tuhan Yesus Bang. Kita sama-sama Bang. Saya dari suku Aceh. Nah, Tuhan tangkap. Ini ada Kak Diana dari Madura. Tuhan tangkap juga. Nah, kita jadi penginjil sekarang. Nah, nanti Bang David juga begitu. Suatu hari nanti Bang David akan jadi penginjil juga. Karena kita dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang. Setelah kita mendapatkan terang itu, terang yang ada pada kita sekarang, kita bawa lagi kepada di mana kita berasal dalam kegelapan itu, supaya orang yang ada dalam kegelapan itu mendapatkan terang Tuhan. Nah, jadi Bang David tetap semangat, pandang Yesus, berpegang teguh pada firman Tuhan, dan tetap selalu berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi apapun kata orang tentang iman kita bukan berdasarkan apa kata orang, tapi iman kita berdasarkan apa kata Alkitab. Yesus itu bukan berdasarkan apa yang dikatakan orang, bukan berdasarkan apa yang ditafsirkan oleh saudara-saudara kita dari seberang. Contohnya orang-orang Muslim mengatakan Yesus itu begini begono, enggak. Tapi Yesus itu adalah berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi iman kita, pegangan kita, kepercayaan kita, apa yang tertulis dalam Alkitab, bukan apa yang disampaikan oleh mereka yang membenci kekristenan dan menghina Yesus. Iya. Itu Bang David dari saya ya. Tetap semangat Bang ya. Iya. Abang baru ya. Baru. Iya, semangat Bang. Saya juga baru Bang, baru 9 tahun saya. 9 tahun itu baru di dalam Tuhan loh. 9 tahun, dia baru kemarin. Nah, baru kemarin. Tadi ke gereja, gimana ceritanya Bang Davi? Ceritain deh. Salam Bang Beruang. Naik sini ngobrol aja Bang Beruang. Naik kujama ya. Ada customer sih sebenarnya. Aku kan tiap ada customer, aku tanyain sih, kakak Islam Bang apa Davi, Kristen? Bang Davi coba cerita dulu bagaimana bisa mengenal Tuhan itu. Awal Nanti lagi, mulanya. janganlah. Oh jangan. Nontonlah di videoku, janganlah kau di sini. Nggak mau kau nonton videoku, nonton di itu dong. Oh jangan, siap. Jangan dulu, dia baru, biarin aja dulu. Nantilah Bang. Siap. Salam Bang Beruang. Waduh, nggak pernah kenyang-kenyang, dia turun lagi dong. Bukan turun, jaringannya kurang bagus itu Bang. Suruh naik lagi tuh nanti. Naik lagi kau Bang ya. Mana si Beruang itu? Oke, lanjut Bang Davi. Gimana tadi itu ceritanya bisa jadi ke gereja? Awalnya itu kan kemarinnya itu kan ada customer potong gitu kan. Kakak orang mana gitu ya. Saya orang luar, bukan orang Surabaya sih. Terus kakak Kristen apa Islam, aku tiap kali customer itu aku tanyain kayak gitu kan. Aku Kristiani, dia bilang gitu kan. Kok jauh sekali kak, dia bilang gitu. Aku bilang gitu,
Iya, saya kebetulan lewat sini. Kakak gerejanya di mana kan? Gak tahu sih, aku tadi lupa sih. Eh, Agak 15 menit dari sini, dari tempat kerja sih. Boleh nggak kak aku besok ikut? Ya puji Tuhan ya. Eh, oh boleh boleh. Akhirnya tadi itu dijemput kita, dijemput sama dia. Kita ke gereja bareng. Terus ya agak telat sedikit sih, tapi nggak masalah untuk telatnya itu. Agak diomelin sedikit, tapi nggak apa-apa sih. Yang penting aku, maksudnya kerinduanku selama ini pengen ke rumah Tuhan itu udah luar biasa tadi itu. Udah Iya. menginjakkan kaki aku di rumah Tuhan tadi. Waduh, jadi hari pertama ya. Iya, Apa rasanya? Nano-nano kah? makanya itu luar biasa sukacitanya itu, aduh luar biasa banget. Iya ya. Bang Jangan Nafi. nangis, jangan nangis. Bang Nafi Enggak, pernah nggak kebayang bahwa dalam gereja itu orang Kristen sembah patung, orang Kristen itu sujud-sujud kepada patung, dan ada banyak patung dalam gereja. Enggak. Dulu Bang Nafi nggak pernah berpikir orang Kristen sembah patung. Enggak pernah. Saya percaya Tuhan Yesus saja. Dulu sebelum sekarang. Apakah Oh iya, pernah dulu kayak gitu sih. Dulu pernah sih. ekspektasinya tentang kekristenan itu seperti apa gitu maksudnya? Ya, luar biasa itu loh. Apa ya? Kayak Dulu sebelum mengenal Kristen kan orang mikirnya aneh-aneh tentang Kristen gitu kan. iya. Apakah abang juga termasuk seperti itu gitu maksud Bang Pendi? Iya Bang Pendi ya? Iya, karena saya juga dulu seperti itu. Aku nggak pernah ekspektasi yang untuk agama lain. Aku nggak pernah seperti itu sih, Bang. Oh, siap. Oh, ini orang yang rajin sholat ini. Abang rajin sholat dulu Bang. Iya, dulu. Tapi untuk yang entah kamu agama apa, aku nggak pernah untuk gimana-gimana sih. Oh tidak ya, tidak berpikir buruk tentang agama orang lain ya. Tidak pernah. Oke, berarti orang baik ini hitungannya. Ya tapi gitu Bang ya, yang penting abang banyak belajar dulu, semangat dulu. Jadi nanti kalau udah Alkitabnya datang, ya pelajarin dulu dari perjanjian barunya. Kalau mau yang seperti saya bilang, ya nanti yang Mazmur boleh, Amsal boleh dipelajarin tuh untuk kehidupan sehari-hari. Untuk Udah bagaimana belajar. Iya, sambil menjadi belajar, bijaksana. aplikasi. Yes, bagaimana menjadi bijaksana, bagaimana menjadi seorang penyembah dan pemuji Tuhan seperti itu. Iya, Bang. Gitu ya. Pelan-pelan ya, kalau ada yang kurang ngerti DM aja nanti aku ya. Iya, pasti di DM. Kalau udah nyampe kabarin ya. Iya. Terutama sama kakak yang YS itu ya. Iya. Karena nanti ada temennya yang mau hubungin abang juga loh. Udah. Udah ngubungin ya? Iya, udah ngubungin. Oke. Siap. Iya. Oke lah Bang Davi. Nanti Davi. kalau ada yang Iya. ada yang Ya udah, DM Bang gak usah Davi. disautin. Gak usah disautin lah kalau ada yang itu. Iya, Bang. Bang Davi, oleh takon Hun, keluarga Kang ning Banyuwangi kau ngerti Kang Davi saiki oten gitu kau. Belum sih. Ngurung. Oh, ya yang paran-paran. Kang penting tetap berada dalam iman gitu kau. Ya. Selalu Jangan dulu percaya, Bang Davi, selalu jangan belajar. dulu. Iya. Loh, banyak kok bisa oseng. Iya, suamiku dulu kan Banyuwangi. Oh. Gitu. Jadi yo ngerti lah using gitu. Ya wis kang penting tetap semangat ya Bang Davi. Gitu Nggih. kau. Nggih. Oke. Bang Beruang, masih lapar? Masih lapar dengan firman Tuhan, Bang. Amin, mantap. Beruang lagi lapar nih sama firman Tuhan. Haleluya. Huh.
Mantap bang. Abang cerita sama si itu ya, sama si Bintang ya, Bintang Timur ya. Cerita Iya, dia tadi bilang saya, Bang Nabirong thank you ya. Apaan lu bilang? Gitu. Bukan saya itu. ya sebelumnya saya terima kasih banyak ya bang ya. Yang kemarin itu menghujat saya gitu, yang 5 orang itu 4 orang ya. Itu malah sekarang jadi pengen ikut saya gitu. Udah 4 ya. Iya, yang satu Oke. masih belum ini. Jadi yang satu itu bang, abang kan udah punya nih. Sebelumnya udah dapat waktu kemarin kan? Betul. Yang satu itu kenapa harus kita berikan? Saya bilang, udah kirim sekalian 5 gitu katanya. Oke, kita imanin yang satu ini harus ada penerimanya, gitu loh. Paham ya? Tapi ada kok bang yang Udah mau ini. disiapkan. Kalau masih ada lagi bang, tinggal bilang saya nanti. Berapapun bilang saya, berapa banyak pun mereka yang mau bertobat, benar mau untuk itu, kita siap. Terima kasih banyak. Soalnya kan kemarin itu kan apa namanya, teman-teman itu ya memang awalnya sih kayak menghujat gitu loh sama saya itu, sering datang ke kedai saya, kan abang sudah tahu kan kedai saya itu seperti apa gitu. Di situ itu niatnya sih pengen kayak interogasi gitu, pengen hujat, pengen tanya yang aneh-aneh gitu. Akhirnya kan apa namanya, ya aku sabar aja dalam menjawab kayak gitu. Kalau bisa menjawab aku jawab, kalau enggak ya tunggu gitu sampai aku nemu jawabannya gitu. Nah akhirnya dia mulai penasaran kan kayak gitu. Nah Alkitab yang aku tinggal di meja itu sering dibuka-buka gitu sama mereka itu. Aku agak heran pas aku pergi pulang itu Alkitab nggak ada, katanya dipinjam gitu, dipinjam sana dipinjam sini. Wah maaf ini balikin, aku kalau nggak baca itu aku nggak bisa tidur kan kayak gitu. Akhirnya kan di situ apa namanya kayak rebutan sana sini kayak gitu. Akhirnya kan kemarin kalau pas Pak Charlie itu pengajaran kita itu nobar. Saya sama mereka. Nobar gitu. Jadi mereka masih dalam keadaan Islam gitu kan. Nobar terus sore ya ada Mamski juga. Ini mereka mengatakan bahwa sorenya itu ingin ikut Yesus Kristus, dan itu luar biasa banget buat saya gitu. Selang berapa hari kemudian ya, karena memang kita sambil diskusi ya kalau malam itu apa namanya, apa yang ilmu saya dapat dari Pak Charlie saya sampaikan sama mereka, kita berdiskusi terus apa namanya, mereka itu kalau kita patungan Alkitab gitu, untuk beli Alkitab biar kita nggak rebutan, soalnya Alkitabnya cuma 1 buat berlima gitu kan. Terus pas ini saya ceritakan di komalnya Pak Charlie, abang bilang baca DM saya kayak gitu. Nah terus abang mau ngirim Alkitab, saya sampaikan sama mereka nggak usah patungan gitu. Tuhan sudah menjawab doa kita. Abang bilang saya ini mau dikirim Alkitab, terus ada nomor yang menghubungi saya akan kirim Alkitab 5 gitu. Waduh benar-benar seneng banget kita. Terima kasih Bang Nabirong. Sudah dikatakan ya sama mereka ya, tapi itu sedang lah ukuran itu ya, ukuran yang 19-20 cm kayaknya itu ya, kalau nggak salah ya. Itu datangnya besok, sekitar besok, tadi dikabarin Senin udah sampai gitu. Oh gitu ya. Ya udahlah besok. Enggak, ukurannya kayaknya yang 19 cm ya, yang sedang. Iya. Itu sedang lah, nggak terlalu besar juga gitu kan. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Boleh saya ini dikit ya Bang ya? Saya kan kemarin lihat ada salah satu di YouTube itu, sebelum itu ada apa namanya,
ada murtadin gitu. Tapi kok yang dicari itu malah kayak penggalangan dana atau gimana, padahal sesulit-sulitnya saya menjadi murtadin itu nggak sampai itu kayak gitu. Karena kan dalam keadaan sulit itu Tuhan itu selalu menolong gitu. Kalau sampai orangnya habis-habisan, nggak punya uang, hidup susah, nggak bisa, itu ya patut dipertanyakan. Pertanyakan tuh. Di mana itu Bang? Di mana? Kalau nggak salah Razi atau siapa gitu, kemarin saya lihat. Namanya? Iya. Itu mah udah, itu Raji kan udah tamat, itu saudaranya Bang Pendi itu. Gitu. Lumayan lah, ada 60 juta sama dia kemarin gitu. Ya makanya kalau memang benar murtadin itu ya mungkin seperti teman-teman saya gitu. Yang dicari itu ya bagaimana caranya bisa membaca firman Tuhan, bukan uang gitu. Yes. Karena memang apa ya? Saya memang pergi ya, maksudnya dari rumah itu menyingkir, saya tinggal nggak ada apa namanya, nggak ada hak apa-apa buat semua yang saya dapatkan itu di rumah juga udah nggak punya hak apa namanya, termasuk kendaraan, rekening dan lain-lain gitu. Saya pergi ke Gede, tapi di situ saya juga nggak merasa kekurangan karena saya apa namanya, berkeyakinan Tuhan itu nggak akan meninggalkan saya seperti anak yatim gitu, seperti di Alkitab. Dan benar, saya memang benar-benar dicukupi gitu loh sama Tuhan itu. Nggak pernah, ya banyak sebenarnya yang apa menawarkan bantuan, tapi tidak. Saya sedang memikul salib dan saya sedang menikmati karena memang hati saya ini sedang bersukacita sekarang ini gitu. Karena saya memang tahu orang-orang Kristen itu ketika ingin menolong orang, dia itu nggak pernah mikir-mikir gitu loh. Mau bohong atau enggak, itu karakternya apa namanya, orang Kristen yang taat itu seperti itu. Jadi memang saya sekarang sedang di rumah sakit Bang. Ya, tapi apa namanya, ketika hati saya bersukacita itu ya rasa sakit itu ya nggak ada gitu. Ya memang tapi saya operasinya sudah selesai kan? Puji Tuhan sudah selesai. Sudah selesai. Ini tinggal apa namanya, pemulihan ya. Pemulihan aja. Kapan rencana pulang? Belum tahu, belum ada aba-aba dari dokter sih. Belum ya. Oke, tapi masih ada tindakan lain belum? Enggak. Enggak ada. Tinggal pemulihan aja ya. Iya. Oke, semoga cepat lah. Bang Beruang asli dari mana Bang? Dia di Semarang. Saya dari Semarang. Oh sekarang berarti di Semarang? Iya, saya di Semarang. Semarang di mana, daerah mana? Daerah Semarang Timur, Pedurungan. Oh, saya pernah tinggal di sana selama 4 tahun kurang lebih. Di mana? Oh, cuma saya masuk ke pedalaman, nggak pedalaman bangun ya, di kecamatan Ambarawa. Oh, Ambarawa udah ini daerah tingkat 2 itu. Ambarawa. Ambarawa. Dia di kota terus, Bang, dia di kota. Iya, pernah juga di apa? Selama 3 bulan saya di Bayumani. Oh, Banyumane, daerah Undip ya. Nah, saya pernah di Bayumani belajar selama 3 bulan juga di situ. Iya. Ya kalau ke Semarang mampir ke tempat saya Bang. Siap. Saya juga ini kaget aja, ini Bang Pendi ikut komen video saya kemarin gitu. Video yang mana nih? Ya, video itu murtadin apa namanya, halal darahnya buat dipancung gitu kan. Soalnya Bang Beruang, saya sudah lewati hal-hal seperti itu. Bahkan sekarang darah halal. Kemarin kita ke daerah yang mengatakan darah kita halal. Ya tuh, kalau tanpa seizin Tuhan Bang, kalau Tuhan tidak mengizinkan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh Bang. Itu aja pegangan kita. Amin. Saya juga heran dengan ajaran mantan saya itu. Darah babi diharam-haramkan, sedangkan darah saya malah dihalalkan. Itu gimana? Makanya sama Bang.
Daging babi nggak dimakan, tapi kelakuannya seperti kelakuan babi. Kita makan daging babi, kelakuan kita tambah lembut, Bang. Kita tambah cerdas, kita tambah pintar, kita tidak bisa berbohong ya, jujur kita. Semakin banyak makan daging babi, semakin jujur kita. Tahun depan daging babi mahal, Bang. Iya, Nah, semakin ini banyak orang ini yang karena datang. ini Bang Beruang Aduh. bilang barusan 5 orang ya, 5 orang mau percaya kepada Yesus. Baru 4 yang udah fix. Baru 4 yang udah fix. 4 yang sudah fix. Itu Dari bagaimana? 5, Itu daging 4. itu Bang Beruang, kalau mereka sudah cicipi daging babi, udahlah selesainya itu semua itu. Abang sudah cicipi belum? Udah dong. Wih, Tuhan Yesus baik. Saya kan gini, di kedai itu saya sering didatengin sama ya keluarga itu ngutus saya, ngutus orang kiai itu ya, pemuka agama itu buat ngerukyah saya gitu kan. Jadi selama 2 hari sekali saya itu dirukyah, katanya saya itu ketempelan jin gereja kan kayak gitu. Jin Kristen. Iya. Saya ini kan kok tiap 2 hari sekali ke sini saya diruqyah, saya disuruh baca ini, saya dibaca-bacain doa kayak gitu. Ya saya gedeg juga ya, kok saya itu udah Kristen tapi masih kayak gini, dan mereka nggak yakin aja gitu loh, nggak mungkin ini anak Kristen gitu. Nah akhirnya kan ya 2 hari sekali kiainya itu kesini terus pulang gitu. Saya bawain nasi bakar. Nah terakhir itu yang ngerukyah saya 2 orang pesan nasi bakar gitu. Kan saya juga usaha nasi bakar gitu. Bang, yang ini yang kemarin dibawain kok nggak seenak yang ini ya gitu, nggak seenak yang 4 hari yang lalu gitu. Oh maaf Pak Kiai, yang 4 hari yang lalu itu memang itu saya kasih babi jadinya enak gitu. Wah langsung ngamuk-ngamuk, dia nggak kesini lagi sampai sekarang, nggak Wah, ngerukyah. parah loh Bang, beneran Bang ngomong kayak gitu Bang? Iya. Wah serius nih. Waduh. Tapi nggak dikasih kan, cuman ngomong doang kan? Emang saya kasih. Hah? Gitu. Wah. Emang saya kasih. Makanya kan dia Pantesan nggak mempan itu rukiahnya. Makanya kan dia bilang kok yang sekarang nggak seenak yang 4 hari yang lalu. Yang 4 hari yang lalu dikasih daging babi kan jadi enak gitu, bilang kayak gitu. Mantep. Orang dia aja ngatain enak, baru kalau ketahuan langsung ngamuk-ngamuk kan. Saya ketawa. Ini orang di YouTube pada ketawa tau Bang. Orang dikasih begitu, aduh. Berani sekali kau Bang. Iya dia aja berani sama saya. Saya udah bilang saya ini masuk Kristen karena memang kesadaran dalam hati gitu. Bukan ada paksaan atau ketempelan jin atau apa itu, enggak. Memang saya mencari jalan keselamatan. Dia bilang, kamu nggak kasihan sama orang tuamu yang udah ngebesarin kamu. Justru karena aku kasihan itu sama orang tua, karena saya masuk Kristen itu karena kasihan sama orang tua gitu. Siapa yang bisa menjamin satu orang percaya maka seisi rumah akan terselamatkan selain Kristen? Nggak ada. Itu mertuamu kan kiai ya Pak? Iya, kiai kalau mertua. Itu gimana pendapatnya Pak? Nah itu kan saya pertama disidang dulu Bang. Disidang terus kan kayak gitu sampai diancam-ancam cerai gitu. Akhirnya saya juga jadi cerai karena memang kalau murtad itu udah nggak ada talak-talakan gitu. Karena udah cerai otomatis kalau murtad itu. Iya, langsung talak 3 itu ya. Iya, soalnya kan pengadilan agama kan, bukan pengadilan negeri. Itu seperti itu. Makanya kan kemarin itu anak saya kan sunatan Bang. Ya. Saya nggak boleh ke sana gitu. Tapi saya nekat semalam saja
tolong apa namanya, saya mau nemenin anak saya yang sunatan gitu. Ya udah semalam apa namanya, subuh sudah harus pulang karena secara Islam kamu itu sudah nggak ada nasab pertalian sama anak kamu karena sudah murtad. Terserah, yang penting itu darah daging saya mau temenin anak saya. Nah pas saya temenin itu malam-malam itu kan anak saya kan panas gitu kan. Terus keluarga datang, oh pantesan itu ditemenin sama iblis lah. Apa hubungannya, orang biusnya habis kan tetap aja panas gitu. Apa hubungannya sama iblis? Itu maksudnya yang panas itu bekas potongan itu ya? Iya gitu. Nah saya temenin, saya tangisin, saya berdoa sama Tuhan Yesus. Saya sambil ngelus-ngelus anak saya, nak, Tuhan Yesus bakal jamah kamu gitu, yakinlah gitu. Ya dia agak setengah sadar sambil tidur itu, tapi dia dengar gitu. Nah paginya saya pulang, ditangisin sama anak saya gitu. Kita pelukan, dia tanya, Bi, kalau dia manggil saya kan Abi, Bi, Tuhan Yesus tuh apa sih gitu. Diam aja. Abi nanti beliin HP, Abi kasih tahu Tuhan Yesus itu seperti apa, Tuhan kita, tapi jangan bilang sama siapa-siapa. Nah sekarang dia itu kalau telepon sama saya yang ditanyakan tentang Tuhan Yesus, Bang. Anak saya itu. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, tapi karena dia masih kecil ya. Masih kecil. Nggak apa-apa. Nanti ajak jalan-jalan aja, ngobrol. Jadi nggak usah terlalu kayak orang dewasa. Biarkan nanti dia yang memilih kok, gitu. Makanya dia kan apa namanya, tak kasih ini downloadan lagu apa itu, yang gam-gam itu yang sekarang lagi ini viral, yang pakai diambil dari Mazmur itu. Nah itu karena mereka apa namanya, satu keluarga nggak tahu ikut nyanyi kayak gitu. Waduh, itu satu keluarga dari mantanku bermazmur ini gitu. Bagus. Nggak tahu artinya, yang penting nyanyi itu tahu ya kan. artinya, yang penting Dia nggak tahu itu dari mana gitu, dia tahu. nggak tahu, Iya kan? asal aja lagunya. Iya. Kalau apa namanya, dari Jabur ternyata ya nggak. Iya. Bagus lah Bang. Semoga nanti anak-anak itu bisa ngerti. Amin. Doain aja pelan-pelan sama teman-teman di lingkungan abang itu, terutama yang dekat-dekat ya. Nanti kalau kalian sama-sama Bang belajar gitu ya, dan dapat pengajaran nanti dari room ya, dari apa? Di Zoom ya. Iya di Zoom. Nah, nanti dapat pelajaran bareng-bareng di Zoom. Ya mungkin nanti mereka juga mengajak temannya, bisa yuk dengerin ini aja sambil ngobrol gitu kan, bisa aja Bang. Kita nggak tahu gitu. Bagaimana Tuhan itu bekerja. Sekarang zaman penuaian kok. Gitu. Nanti kalau ada, bilang Bang Charlie, bilang Bang Bintang, pengajar-pengajar di sana. Oh ada Pak Abolismen juga ya? Iya, di situ pada Pak Oli juga. Ya, nanti nggak apa-apa, bilang nanti kalau ada keperluan nanti bilang saja, nanti saya akan sampaikan, gitu. Siap Bang, siap. Gitu, kalau ada yang seperti itu lagi, sampaikan saja. Nanti banyak soalnya anak-anak Tuhan yang bilang saya mau Bang. Jadi saya tinggal hanya bilang siapa yang mau, ini jatah siapa gitu. Siapa yang mau berbagi, tinggal gitu aja kok. Gitu Bang. Anak-anak Tuhan banyak. Itu sama seperti orang-orang kayak Bang Beruang ini ya, karena dia rindu juga orang lain, tapi caranya dia adalah dengan berbagi itu, gitu kan, gitu, seperti itu. Oke, lanjut lagi yang lain teman-teman, silakan. Tapi besok kerja Bang Davi. Bang Davi. Besok kerja. Besok pagi. Iya. Kalau mau istirahat aja. Nggak apa-apa. Kalau Ya. naik Sambil ya. dengerin gitu. Oh nggak apa-apa ya, sambil tidur nggak apa-apa. Nanti kalau tiduran nggak apa-apa, saya turunin. Gitu.
Kalau jangan sering naik room mana-mana dulu ya, Bang ya. Nggak, paling Apalagi di Bang yang Teddy ini kenal-kenal aja. sering sih, sama kesaksian sama itu satunya lagi. Kalau Mamski yang nge-share itu aku pasti masuk gitu. Ya, jangan di room-room lain dulu. Kalau ada yang pengajaran gitu nanti. Iya. Kalau ibarat ada room apa yang ngomong ini, tanya aja nggak apa-apa. Nanti saya lihat dulu room siapa gitu. Iya. Nah, kalau ibaratnya, follow aja Bang Broang ini. Dia sering ada di room pengajaran kok. Udah kok. Ya, nanti kalau dia ada di mana, room pengajaran. Tapi sebaiknya sih abang baca-baca dulu, biar nanti gampang. Iya. Wah, Rumikana bagus. Jangan ke sana, jangan ke sana Bang Davi ya. Iya, iya. Bang Davi, Karena di sono perdebatan soalnya, perdebatan di situ. dulu memang saya itu maksudnya terlahir lah istilahnya itu dari room perdebatan itu. Saya banyak di situ gitu mendengar debat. Kok ternyata umat Kristen itu lebih tahu tentang RT 6 yang kayak gitu, banyak yang disembunyikan dan apa namanya umat Kristen itu tahu. Jadi waktu itu saya suka banget ke room perdebatan, tapi kalau seperti ini terus iman saya nggak tumbuh gitu loh, dan saya harus mencari ini apa namanya room-room yang pengajaran yang gitu. Biarkanlah mereka para apologet saja yang berdebat gitu. Kita sebagai ya anak yang terakhir baru gitu harus belajar. Dan sekarang saya menghindari sekali perdebatan itu, dan saya banyak ke ya mentok di Bang Charlie itu. Oh iya Bang. Pokoknya Dek, jangan suka iseng-iseng deh nengok-nengok apa room-room yang bersih tegang gitu, jangan deh, jangan pengen tahu dulu ya. Iya. Paling kalau Mamski sama Ibu Lydia yang nge-share itu baru aku masuk gitu. Ya, itu untuk menguatkan iman dulu aja. Ya bener Kak Mom. Jadi nggak perlu ke sana-sana, takutnya ntar goyah gitu loh. Iya, nggak usah iseng-iseng deh. Iya. Satu lagi, kalau di jambak-jambak room nggak kenal atau siapapun, atau DM nggak usah balas-balas atau nggak usah mau, tolak aja gitu. Banyak sih Bang, coba nggak pernah aku gubris sih. Iya, nggak usah karena mereka banyak ini nggak suka atau apa, kita nggak tahu. Yang sudah ini aja, yang sudah tahu dulu aja, pelan-pelan. Yang penting baca dulu nanti firman Tuhan itu pelan-pelan, terus sampai udah ngerti, nanti baru masuk ke pengajaran. Nanti kita masukin ke room pengajaran nanti. Tapi jangan sekarang dulu, dulu. Abang baca dulu, setelah baca nanti pasti kan udah tahu nih apa isinya, tapi belum ngerti, baru masuk ke pengajaran. Ketika dijabarkan itu lebih mudah mengertinya, gitu loh. Ini kan aku kan bacanya itu kan dari perjanjian baru, terus aku sekarang baca yang awal ya, besok aku baca lagi yang awal, itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, itu mau dibaca bolak-balik mau gimana Iya, soalnya aku biar paham gitu. Iya, nggak apa-apa dibaca bolak-balik 2 kali gitu biar paham, 3 kali nggak apa-apa, tapi pelan-pelan aja baca satu pasal gitu. Iya. Ya, atau satu perikop, nanti dipahamin pelan. Nanti lama-lama akan ngerti. Nanti baru ke Markus, ke Lukas, ke Yohanes, baru nanti ke sana. Setelah nanti udah baca, artinya kan sudah ada melekat itu di dalam pikiran tuh isinya apa. Nanti ketika masuk di pengajaran, di room pengajaran, ketika diajarkan seperti itu udah mulai ngerti, oh ini maksudnya ayat itu ternyata gitu nanti. Kalau sekarang baca dulu aja, nanti pelan-pelan ngerti kok. Kalau abang penasaran pengen tahu, mendingan DM saya. Iya. Nanti DM saya. Iya, aku paling WA Mamski kalau ada apa-apa sih. Iya. Bang Davi bisa nanti kalau pas tidur dengerin di YouTube itu ada suara Injil. Itu enak banget kalau didengerin tuh pas tidur gitu loh, sebelum tidur atau pas pagi itu. Cari aja suara Injil di YouTube. Oh iya. Yang ada gambarnya salib itu.
Itu Oh ya, bentar aku cari. banyak di situ kita ayat-ayat Alkitab yang mungkin kita bisa pahami, kita hafal gitu loh. Coba di YouTube cari ya Bang Davi. Saya Iya, tiap pagi atau mau tidur pasti saya dengerin itu Suara Injil, itu akunnya Suara Injil di YouTube. yang apa ini Kak tadi? Suara Injil yang gambarnya salib. Oh iya iya, Iya, iya. Pokoknya pelan-pelan aja lah, jangan kayak gini loh. Hmm, Kita nggak pernah makan gitu ya. hmm. Tiba-tiba ada makanan kita lihat, semuanya kita makanin, nanti yang ada sakit perut, Pak. Iya iya. Makan dulu pelan, dikit aja melatih perut, gitu. Karena kalau ini kau baca, ini kau dengar, nanti kau bingung karena pembahasan yang di sini bukanlah pengajaran yang harus diberikan untuk anak kayak kita. Contohnya gini, mereka itu lagi ngajarin anak kelas 5 gitu, ya. Nah, Iya. kita masih TK, belum tahu apa-apa, baca aja belum bisa gitu. Nah, mending kita belajar baca dulu. Setelah kita udah tahu, bisa tahu isi bukunya, udah bisa baca semua, baru nanti pelajaran yang seperti itu akan lebih mudah mengertinya. Gitu. Nanti ada di sana dibilang, wah ini anak domba gini-gini, bingung lagi, wah domba ini ngomongin pertanian peternakan, jangan-jangan ya gitu lagi. Takutnya kayak gitu ya kan, jadi salah mengerti gitu loh maksudnya. Nah, tapi kalau untuk udah baca pelan-pelan, selesaikan dulu lah perjanjian baru minimal. Baru nanti belajar mulai gitu. Iya aku soalnya bacanya tuh besok aku baca, besoknya aku baca lagi gitu. Ya, jadi nggak usah lah. Yang lama itu, mantan itu tinggalkan aja. Biarkanlah mantan tinggal mantan. Ya. Yang baru Sekarang ini malah lain. jadi ini si Bang apa namanya? Ada sih yang kemarin itu yang malah jadi perdebatan gitu. Nggak usah lah. Nggak usah lah, biarkan aja. Pokoknya gini kan saya sudah bilang sama Bro Davi ya. Iya. Apapun kata orang tentang dia, tentang Yesus, tentang Kristen apa, saya tidak peduli dengan itu. Karena abang sudah mencoba di sana, tetapi hanya Yesus yang membuat abang tenang, betul tidak? Iya, jujur aku malah sekarang itu ya bukannya aku gak pernah semarah ini ya ke agama yang lainnya. Aku malah semarah itu. Mulai sekarang itu aku kok semarah itu ke agamaku yang maksudnya yang kemarin itu gitu loh. Jadi nggak usah lah. Jadi bersukacita, nikmatilah cinta mula-mulamu ini dengan membaca firman Tuhan, dengan memuji Tuhan, dengan belajar mulai berbicara, berdoa dengan Tuhan. Berbicara, berdoa itu bukan hanya kau duduk diam, lipat tangan, tutup mata, tidak Pak. Seperti yang aku bilang kemarin, sambil kau kerja pun, tapi jangan jadi bengong juga, nanti sambil kerja orang rusak lagi kau bikinnya kan. Enggak, Sambil kerja gitu, ya aku malah fokus, gini, tetap kalau fokus. kerja sekarang itu gini loh Bang, apa namanya, kalau aku pas lagi motong ini kok kayak salah gitu ya, Tuhan Yesus kembalikan potongan ini ya. Aku selalu kayak gitu sih sekarang itu. Iya, karena kamu lagi banyak pikiran, makanya saya bilang gitu. Kamu terlalu fokus dengan cinta mula-mulamu itu, jangan gitu. Iya, Jadi pekerjaan itu fokuskan di pekerjaanmu. iya, Setelah tidak ada pekerjaan, baru duduk diam berpikir, Tuhan ya, terima kasih kerjaanku beres. Oh Tuhan terima kasih kerjaanku tidak ada masalah. Nanti datang lagi mungkin nanti gitu kan, ada pekerjaan lain lagi, kerjakan dulu dengan serius. Tuhan tolong saya mengerjakan ini. Udah, serius aja. Setelah selesai ya ucap syukur, terima kasih Tuhan. Lancar semua pekerjaanku, beres, disukai orang. Selesai. Itu. iya Bang. Itu aja setiap hari. Iya, iya. Itu pun menjalin hubungan dengan Tuhan gitu Bang Davi. Itu yang paling penting dulu. Ya. Jadi gini deh, ada apa itu ayat ya, kalau ayat kayaknya lakukan pekerjaanmu
seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Gitu, apapun yang kamu kerjain, ya kamu persembahkan itu untuk Tuhan. Gitu. Ya aku pernah baca itu sih. Iya kan? Ya itu. Iya. Jadi kamu fokus dengan kerjaan kamu, fokus juga ke Tuhan gitu kan? Iya. Aku Tuhan, aku ini kerja untuk memuliakanmu, kan bisa dalam hati sambil gunting. Sama aku juga dulu waktu pijit begitu. Kalau pas lagi males, ingat ke ayat itu, lakukan pekerjaanmu seperti Melakukan untuk pekerjaanmu Tuhan. seperti melakukan untuk Tuhan. Melakukan Iya. untuk Jadi Tuhan. lakukan yang terbaik, artinya seperti itu, Bang. Iya. Jadi semangat Lakukan yang lagi gitu. Semangat. Akhirnya apa? Orang itu nggak sekali dua kali manggil, Yes. berkali-kali malahan. Pokoknya Dan uang segala tipnya sesuatu. pun, ya uang tipnya pun lebih. Iya, Dari janganlah dulu ke harga. sana gitu ya, Kak ya. Janganlah dulu ke sana. Iya sih memang. Pokoknya kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Artinya Itu kita aja, yang serius terbaik. dan melakukan apa yang terbaik yang kita punya. Itu artinya. Jadi tidak asal mengerjakan pekerjaan itu dengan yang Salah-salah. penting gua selesai, gua digaji, selesai, tidak. Gitu loh. Nah, itu. Mantap nih Bang Davi ya, pelan-pelan ya, semangat. Nanti kalau teman-teman itu yang udah hubungin, kalau mau ketemu, ketemuin. Makin banyak kau punya teman, ya. Nanti kau diajak ke gereja ini, nggak ajak ke gereja ini, lihat nanti kau lebih nyaman di mana. Iya ya. Kau nyaman di mana, pertemananmu bagaimana dengan mereka, tetap dijaga, gitu ya. Iya ya. Ya jangan terlalu banyak bercerita dulu di lingkunganmu, Bang. Iya ya. Santai saja. Biarkan saja orang melihat itu dengan perilaku yang berubah, itu aja. Gitu. Iya. Mantap. Nih, beruang lapar saja pun sama. Dia berjuang. Kalian nggak beda jauh kau sama Bang beruang lapar ini kok. Gitu. Hitungannya cuma bulan-bulan inilah. 1-2 bulan ini. Abang. Gitu. Tapi ya Bang Nabirong, yang aku lihat ini pribadinya beruang lapar sama Davi itu beda. Iya, beda. Saya tahu. Jadi memang Karakternya Davi itu harus yang beda. pelan-pelan. Karakternya berbeda, makanya saya bilang beda. Iya, harus pelan-pelan. Dia mengenal Yesus itu dari memang dari perjalanan hidup dia ya. Iya, dengan Ibaratnya cara yang berbeda. penderitaan sebelum kalau beruang lapar beda lagi. Jadi emang harus bener pelan-pelan, harus selektif kalau sama Davi ini gitu. Saya mencarikan orang pun sama, Kak Mamski. Jadi Iya. tidak serta-merta saya mencarikan orang hanya kenal Kristen bisa ngajak dia, tidak. Saya kasih tahu, saya bilang saya dapat gambaran nih. Saya sudah lihat ini orangnya, saya sudah bicara. Saya tidak nanya, tapi saya bisa lihat ini karakternya seperti ini. Didukung oleh dengan silsilahnya dia, siapa dia di dalam keluarganya dan keluarga bagaimana. Makanya saya bilang dia butuh yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Iya. Itu psikologi harus bermain di sana. Betul. Gitu. Tidak sama memperlakukan semua orang. Gitu. Gitu. Saya sudah paham itu. Udah saya bilangin sama teman-teman. Kalau Bang beruang lapar kan saya tidak. Saya lepas. Karena saya tahu beruang itu bisa berjuang sendiri. Asik. Apalagi beruang lapar, jangan beruang. coba-coba. Jangan baper ya, Bang Nabirong bilang begitu ya. Oh, dia tahu saya lah. Oh, tahu. Yang menyaksikan pertama kali saya ikrar kan beliau juga gitu. Beliau itu termasuk salah satu guru besar saya di TikTok. Enggak lah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama murid, Bang. Tapi kita saling mendukung. Nah, itu bedanya. Yang lemah harus, yang kuat harus mendukung, menopang, menguatkan yang lebih lemah. Gitu. Ada Bang Pendi nanti. Nah, Bang Pendi bisa juga berbagi, menguatkan. Kalau nanti dia ke Semarang, todong dia, kasih nasi bakar, tapi jangan yang pakai babi. Nanti karena kalau yang pakai babi, nanti dia nambah 3 kali, Bang. Abang tekor.
Percaya sama saya. Makanya kemarin saya lihat videonya Bang Pendi itu, biarkan Makan, Mbak. saya saja yang makan makan babi gitu. Waduh. Asik ini. Orangnya tidur jangan-jangan. Bang Ben. Untung dia nggak dengar. Nasi bakar pakai babi apa enak ya pikirnya. Ntar dia nyobain datang ke Semarang sebentar lah, cus 7 jam nyampe ya nggak. Kalau pakai mobil kencang lumayan ya 6 jam udah nyampe di sana. Nggak nyampe Ya, kali 6 jam. Tapi dari mana dulu Bang Pendi sekarang posisinya? Monas lah. Oh, di Monas. Dari Monas ke sana mah berapa jam lah? 6 sampai 7 jam paling lambat. Iya, cepet sih kalau tol gitu. Oh, kalau saya yang bawa mah 5 jam juga dapet tuh. Wah, itu yang bahaya itu. Bahaya kalau 5 jam. Bang Pendi kasih koran suruh duduk di belakang tidur. Udah tidur aja. Jangan lihat speedo soalnya. Jangan lihat speedometer gitu. Bang Davi nanti DM saya Bang ya. Iya. Kalian saling menguatkan ya. Saling Aku udah membantu ya. lama sih, Bu. Aku kemarin udah follow abang sih udah. Nggak tahu soalnya kan aku mau milih-milih itu susah juga, itu banyak yang apa namanya di sebelah ngucat itu kan DM-DM Iya, jadi iya. mau milih-milih itu agak males gitu, harus janjian dulu. Iya, iya. Nanti DM aja, nanti kalian tukeran lah biar bisa ngobrolnya di hijau. Bang Labirong izin turun ya. Siap Kak Saskia. Iya, udah jam segini, besok Iya. juga aktivitas lagi. Salam sama Bang Pendi, Kak Moms, makasih banyak Kak Diana, juga Bang Beruang, Bang Davi. Tuhan memberkati kita semua. Oke, Tuhan berkati. Makasih banyak, salam, Tuhan Yesus Bang memberkati. Pendi. Iya, Bang Pendi. Wah, udah pada tidur nih kayaknya. Ya udah, nggak apa-apa kalau kita mau ini, mau rungkat, nggak apa-apa. Mau Bang rungkat Pendi? Bang Nabirong? Nggak Apa tahu. ditutup dengan doa dulu? Makanya belum tahu nih. Kalau enggak saya turun aja dulu. Ya udah, nggak apa-apa ya. Ya, Ya, makasih oke, Bang oke. Nabirong, Ya, ya, makasih, makasih makasih, semuanya. Kak. Salam. Nih Kak Diana juga kemana ya? Iya Bang. Itu jangan ditelan mic-nya, nggak kedengeran. Mic-nya nggak kedengeran, ketutup. Nggak kedengeran. Coba tanya, cek Bang Davi, kedengeran nggak? Cek. Nah, ini baru kedengeran. Oh Barusan gitu. nggak kedengeran sih. Tadi nggak gitu. kedengeran, mendem. Mm-mm. Iya, kenapa? Gimana? Ada pertanyaan seperti ini Bang. 3 alasan kenapa kita harus memilih Kristen dilihat dari segi standar moralitas gitu. Standar moralitas. Yes. Sebentar ya, saya carikan ayatnya. Wah, ini kalau Bang Nabirong langsung pakai data. Jadi enggak, ya memang kan sebenarnya kan gampang ya. Kalau kita harus dibilang ngarang supaya nggak ngarang Bang gitu loh. Takutnya nanti wah itu kan ngarang aja gitu kan. Enggak, kita harus semuanya itu harus kita berdasarkan ya apa yang firman Tuhan katakan. Ya nggak pakai data gitu ya. Tapi Tuhan jamaah saya nggak pakai data Bang. Si Davi juga sama, Tuhan jamaah dia tidak pakai data. Nah, makanya berbeda orang dipanggil. Ada orang berbeda dipanggil dengan keilmuan, dengan data.
ada orang yang berbeda, yang dipanggil hanya dengan di apa namanya? Kalau kita bilang dilambaiin gitu, dipanggil dengan diam gitu, cuman ngelihat tangannya aja melambaikan tangannya, kita ikut. Ada juga orang yang dipanggil dengan paksa, ikut nggak lo? Ikut nggak lo gitu, dengan cara maksudnya menolong dia ketika dalam kesulitan. Ya gitu ya. Nah, standar moral apa sih yang ada di dalam kekristenan yang harus kita lakukan? Ya, itu di Galatia 5 kita ambilnya. Hiduplah di dalam roh. Galatia 5 kita akan coba melihatnya itu dari 16 ya. Itu standar moral yang harus kita lakukan. Paling tidak. Dengan standar moral itu saya rasa udah tidak bisa lagi kita mau dikatakan apapun. Ada yang, abang udah bisa buka Galatia 5 nggak? Coba, Bang. Gimana? Bang Bro Ngelapar Galatia 5 ayat 16 coba. Sampai dengan Galatia 26. 5 Ayat 16 sampai, nah kita 16 ya. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sampai mana, Bang? Iya, sampai 26. Oh, 26. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu Nah, perhatikan nih. Oke. Apa itu perbuatan daging? Ya. Nah, di ayat 19 ya, diperhatikan ya. Yaitu apa? Titik 2 katanya. Oke, lanjutkan. Yaitu Percabulan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Stop dulu. Nah, menurut secara pandangan dunia dulu nih, Bang. Perilaku yang seperti itu, apakah itu perilaku berbuah baik atau tidak? Kan kita sudah bisa lihat. Iya. Dan itu yang ada dalam diri kita selama ini, betul tidak? Yes. Hampir setiap manusia itulah yang namanya perbuatan daging, keinginan daging, perbuatan daging, itu ada di sana. Nah, lalu kita harus dituntut hidup seperti apa standar moral yang dari Tuhan. Nah, kalau masih ada standar moral yang seperti itu, yang tersebut di atas tadi, roh pemecah belah, ada yang dengki. Janganlah dulu mabok. Memang lo nggak mabok, nggak pesta karena nggak punya duit gitu kan. Ya kan? Tapi perselisihan, perseteruan, amarah, memukul orang, itu bukan amarah. Pukullah istrimu, apa bukan amarah namanya? Ya kan? Iya, Bang. Hawa nafsu. Wah, melihat perempuan yang satu padahal udah punya di rumah, pengen 2, 3, 4, itu hawa nafsu. Percabulan, ngelihat perempuan lewat dikit. Wah, orang Kristen pakai roknya pendek-pendek ke gereja. Ya lo aja yang otaknya jorok. Betul tidak? Betul. Nah, itulah yang disebut keinginan perbuatan daging atau perbuatan daging. Itu standar moral yang harus kita buang. Nah, baru standar moral yang harus seperti apa sih yang Tuhan harapkan dari kita? Baca di ayat 5, di Galatia 5 ayat 22. Ayo, mulai dari 22, Bang.
Bang, beruang dibaca. Oh alah, belum dibuka bang. Sorry. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Lanjut sampai 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Yes. Luar biasa. Standar moral ya. Standar moral ini kita lihat ya. Kasih. Mengasihi itu standar moral yang pertama yang Tuhan Yesus katakan. Ya. Sukacita, damai sejahtera. Ya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, menguasai diri. Bahkan dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, ini diberitakan pada saat abad pertama sebelum hukum-hukum tiap negara ada. Betul tidak, Bang? Betul. Apakah ada hukum di dunia ini yang menentang ini, Bang? Coba saya tanya. Enggak ada, Bang. Hukum di dunia mana yang ada yang menentang? Artinya gini, ketika kita melakukan ini kita dapat hukuman dari hukum yang berlaku di suatu negara atau negeri manapun. Tidak ada, Bang. Semua mendukung. Semua mengharapkan ini harus terjadi, betul tidak? Betul, Bang. Kalau semua orang sudah melakukan ini, apakah hukum masih berlaku di negara itu? Tidak akan ada gunanya. Berlaku tapi tidak ada gunanya. Karena tidak ada seorang pun yang melanggar hukum. Ya kan? Nah, itu dikatakan tadi di ayat 22, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, inilah standar yang Tuhan Yesus ajarkan. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Tahu ya artinya daging yang tadi ya? Iya. Yang yaitu hawa nafsu yang tadi di atas kita udah baca sebelumnya kan? Iya, Bang. Nah, menyalibkan itu artinya sudah memakukan itu dan mematikan, membunuhnya, menanamnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Jika kita hidup oleh roh, biarlah Roh Kudus yang memimpin kita. Nah, ditambahkan lagi jangan juga kita gila hormat. Wah, saya ini keturunan nih, harus cium tangan bolak-balik 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Cium tangan nih, bekas minum gua lo minum nih. Kan gitu. Itu gila hormat, Pak. Bertentangan tidak dengan standar moral yang Tuhan Yesus katakan? Bertentangan. Sangat bertentangan. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya yang orang lain tidak punya. Cuman hanya berkata, Yesus itu manusia apa Tuhan? Yesus itu lahirnya dari mana? Yesus itu punya not. Yalah. Yang begitu. Standar moral kalian apa? Menginginkannya saja pun sudah berdosa. Jangan mengambil ya. Menginginkan apapun milik orang lain sudah berdosa. Gitu. Nah, makanya Yesus mengajarkan itu. Sangat mudah kan memahaminya kan? Nggak sulit, Pak. Nggak sulit, Pak. Gitu. Saya kira nggak sulit. Nggak ada yang sulit di situ. Gitu. Makanya saya kalau ada yang ngaku-ngaku kitab ini sebagai penyempurna Injil, ya jujur saya nggak terima itu. Injil udah sempurna, nggak perlu disempurnakan lagi.
Makanya kita nggak perlu kan ada keputusan para dewan. Kita tidak membutuhkan lagi, wah ini menurut pendeta ini yang terkenal namanya si ini. Nggak perlu kita itu. Firman Tuhan itu sendiri jelas kok menjelaskan kok. Gitu. Gitu. Jadi sangat mudah memahami firman Tuhan itu sebenarnya. Gitu ya. Nggak harus bagaimana standar moral apa yang kalian punya. Pikirmu standar moral perkawinan saja kok gitu. Gitu kan? Tidak. Jadi bukan itu yang menjadi standar moral. Tetapi yang menjadi standar moral kita itu adalah ketika kita melakukan apa yang diperintahkan roh itu kepada kita. Makanya kita dikatakan kita dipimpin roh. Itu. Nah, baru kasih. Nah, lalu bagaimana dengan kasih? Apa sih yang disebut dengan kasih? Gitu. Jadi ada isinya semua situ. Kenakanlah kasih sebagai pengikat ya. Jadi tidak dendam terhadap orang lain. Nanti bisa dicatat bang bro. Pasti. Catat ya. Iya. Nanti baca juga di Kolose ya. Di Kolose 3 ayat 12. Kalau